Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Ada ungkapan yang mengatakan demikian, hidup segan, mati tak mau. Ungkapan ini mau mengatakan apa? Hidup segan, mati tak mau. Mau mengatakan bahwa seseorang yang enggak punya roh, berada di dalam gray area, dibilang putih, enggak, dibilang hitam, ya bukan, gitu. Gray area, enggak jelas, rak cetha. Iki sakjane iki hidup apa enggak gitu loh. Dibilang hidup kok kelemet, gak jelas. Tapi dibilang mati, ya hidup gitu. Jadi hidup seseorang itu seperti mumi, gak punya roh, gak punya semangat. Hari ini kita bersama dengan seluruh gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Mengapa disebut kudus? Karena roh ini, yang tercurah ini, itu adalah roh Allah sendiri. Nah, begitu. Saya dan Anda sebagai manusia juga bisa dikatakan kita ini makhluk rohani. Bukan hanya sekedar makhluk jasmani, tapi saya dan Anda sekarang ini adalah makhluk rohani. Mengapa? Karena saya dan Anda pun punya roh kita masing-masing ini. Makanya kalau Romo itu berkhotbah, ya, pasti selalu mengatakan, Bapak Ibu tolong ya, jangan fokus 24 jam hanya memperhatikan hidup jasmani. Mbok yao, perhatikan juga hidup rohani. Nah, begitu. Supaya apa? Supaya balance. Ya. Karena apa? Karena dalam diri kita ini terdiri dari yang namanya jasmani dan juga yang namanya rohani. Karena apa? Karena kita makhluk rohani, ada roh. Pada kesempatan ini kita meminta roh yang berasal dari Allah, Roh Kudus ini menyatu dengan roh kita masing-masing. Untuk apa, Romo? Untuk memperbarui semua yang kurang pas di hadapan Tuhan. Belajar dari Petrus. Ketika lalu Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, roh yang ada dalam diri Petrus itu lemah. Lemah karena merasa tidak pantas. Lemah merasa malu. Lemah merasa takut. Siapakah aku ini? Rohnya tidak kuat. Tapi apa yang terjadi? Ketika Pentakosta, turunnya roh dari Allah, yaitu Roh Kudus. Petrus yang tadinya penakut karena menyangkal Yesus itu tadi, setelah pencurahan Roh Kudus, Petrus mengalami sebuah perubahan. Petrus berdiri tegak di depan ribuan orang, memberitakan Injil dengan keberanian yang luar biasa, sehingga 3.000 orang bertobat pada hari itu juga. Ini bukan kekuatan rohnya Petrus. Petrus tidak sanggup. Bahkan Yudas
Dia tidak bisa mengontrol rohnya. Apa yang terjadi? Dia akhirnya harus mengakhiri hidupnya seperti itu. Rohnya sangat lemah karena penyesalan yang sangat luar biasa, lalu dia sampai tidak bisa mengontrol dirinya. Roh Kudus yang tercurah itu disimbolkan sebagai api. Api itu membakar ketakutan, membakar keraguan, membakar kelemahan kita. Roh Kudus datang bukan untuk menghukum, tetapi memurnikan dan memberi kuasa. Api Roh Kudus menyalakan keberanian, menyalakan semangat, dan menyalakan kasih dalam hati kita. Dia mampu mengubah Petrus, seorang nelayan yang sederhana, menjadi pemberita Injil yang berapi-api, yang siap mati demi Yesus. Inilah Roh Kudus. Roh yang juga akan kita minta pada momen misa hari raya Pentakosta ini. Supaya apa? Supaya saya dan Anda tidak hanya bangga menjadi orang Katolik tok, tetapi bangga menjadi orang Katolik yang apostolik. Katolik yang siap dan berani untuk diutus, untuk menjadi saksi, untuk menjadi pewarta. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Hari Raya Pentakosta adalah hari raya pembuktian apa yang dijanjikan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Yesus menjanjikan, aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirim, untuk memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya apa? Supaya saya dan Anda mampu untuk memberikan sebuah kesaksian, untuk mampu mengajar segala sesuatu kepadamu. Dan apa? Dan juga untuk mengingatkan saya dan Anda akan semua yang telah dikatakan Yesus kepada kita. Apapun yang dikatakan Yesus bukanlah sebuah kata-kata gombal, janji-janji isapan jempol. Tetapi hari ini, janji itu tergenapi. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita minta Roh Kudus ini merasuk dalam diri kita masing-masing. Mungkin yang selama ini Anda hanya sekedar jadi Katolik, sekedar Katolik begitu. Bahasa sederhananya, Katolik KTP lah begitu. Jangan bangga hanya tok berhenti di Katolik. Tapi banggalah, Romo, saya ini orang Katolik Romo, tetapi yang apostolik. Katolik yang berani memberikan kesaksian, Katolik yang bisa memberikan diriku. Supaya apa? Supaya Yesus semakin dikenal dalam hidupku. Kita bisa menjadi saksi-saksi akan Yesus yang bangkit. Kita bekerja sama. Kita sudah punya roh kita masing-masing. Bekerja sama dengan Roh Kudus, Roh Allah. Sehingga segalanya menjadi baru. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.